Beberapa hari setelah keputusan sidang dijatuhkan, kehidupan keluarga Prana perlahan mencoba kembali ke rutinitasnya. Meski beban perasaan akibat perbuatan Estiana masih terasa berat, serta kematian Nyonya Dayana masih meninggalkan kesedihan di hati mereka, mereka berusaha menciptakan suasana yang lebih hangat di rumah. Elia dan Rea duduk di ruang keluarga, berbincang ringan sambil merapikan sofa. Wajah mereka masih menyiratkan kelelahan, tetapi ada usaha nyata untuk tersenyum dan saling menguatkan. "Aku pikir, setelah ini kita semua butuh liburan, El," ucap Rea sambil menatap Elia. Elia tersenyum tipis. "Liburan? Iya. Tapi kita mulai dari mana dulu? Taman belakang saja sudah berantakan." Abi yang duduk di meja makan sambil memegang secangkir teh, ikut menyahut. "Taman belakang biar diurus pelayan. Kalian bersantai saja." Rea tersenyum kecil. "Aku lebih suka kalau ada yang dikerjakan ketimbang duduk diam seperti ini, Mas." Di sudut ruangan, Julia sedang duduk dengan buku di pangkuannya. Namun, ia tak benar-benar membaca. Pikirannya melayang, merenungkan semua yang terjadi. Meski bayang-bayang masa lalu belum sepenuhnya pudar, ia merasakan kelegaan kecil karena kini tak ada lagi rahasia yang membebani. Bu Donna yang memutuskan tinggal bersama mereka untuk menemani Rea, muncul membawa nampan berisi kudapan. "Kalau kalian mau bersantai, ini makan kue buatan ibu dulu." Satria yang baru pulang kerja, meletakkan tas kerjanya di kursi lalu duduk dengan dasi yang sudah longgar. "Hari ini melelahkan," ujarnya sambil memijat pelipis. "Tapi, melihat kalian semua di sini, rasanya ada energi baru." Tak jauh dari situ, Dio sibuk dengan ponselnya. Sesekali ia mengetik pesan, kemudian bergumam pelan, "Aku juga ingin seperti kalian, libur panjang tanpa harus memikirkan pekerjaan." Percakapan mereka berjalan santai. Meski ada keheningan sesekali yang menyiratkan luka yang masih tertinggal, keluarga Prana mulai membangun kembali kebersamaan mereka. Hari-hari ini masih berat, tapi ada kekuatan dalam cara mereka berkumpul, tertawa, dan saling mendukung. Julia mengangkat pandangannya dari buku yang tak pernah ia baca, melihat wajah-wajah keluarganya yang kini tampak lebih tenang. Meski perjalanan mereka masih panjang, untuk pertama kalinya sejak sidang selesai, ia merasa ada harapan baru yang mulai tumbuh. Di tempat lain, kehidupan Estiana di penjara berjalan penuh penderitaan. Dikelilingi oleh dinding-dinding dingin yang membatasi kebebasannya, ia merasakan sepi yang mencekam. Hari-hari yang panjang terasa semakin berat ketika ia menyadari bahwa tidak ada lagi yang peduli padanya. Awalnya, Estiana mencoba bertahan dengan bersikap keras dan menjaga jarak dari tahanan lain. Namun, keangkuhannya perlahan terkikis oleh rasa sepi yang tak berkesudahan. Malam-malamnya dipenuhi dengan tangis, memanggil nama mendiang ibunya. "Ibu, kenapa ibu tinggalkan aku sendirian?" Gumamnya pelan, air matanya jatuh tanpa henti. Makanan yang disediakan pihak penjara seringkali hanya disentuh sedikit atau bahkan tidak dimakan sama sekali. Tubuh Estiana yang dulu tampak kokoh kini mulai melemah. Wajahnya yang selalu dihiasi riasan kini tampak kusam dan penuh kesedihan. Suatu malam, Estiana terbangun dari tidurnya dengan tubuh gemetar. Mimpi buruk tentang masa lalu menghantuinya, memperlihatkan semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Ia duduk di sudut selnya, memeluk lutut, dan menangis sendirian. Rasa bersalah yang selama ini ia pendam semakin menghantui. Pada hari kelima setelah penolakan makannya, seorang sipir penjara memperhatikan kondisi Estiana yang semakin memburuk. "Bu Estiana, Anda harus makan. Jika tidak, kesehatan Anda bisa semakin memburuk," ujar sipir itu dengan nada prihatin. Namun, Estiana hanya menatap kosong. "Untuk apa aku makan? Hidupku sudah hancur. Tidak ada gunanya lagi."
Sipir tersebut segera melaporkan situasi ini kepada atasannya. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menghubungi Julia, berharap dia bisa memberikan dorongan kepada Estiana. Ketika Julia menerima telepon dari pihak penjara, ia merasa hatinya bercampur aduk. Bagian dari dirinya masih marah atas apa yang dilakukan Estiana, namun rasa ibanya tidak bisa disangkal. Bagaimanapun, Estiana pernah menjadi bagian dari keluarganya. Bu Julia, kata petugas penjara di ujung telepon, kami perlu memberitahu bahwa kondisi Bu Estiana sangat memprihatinkan. Ia menolak makan selama beberapa hari dan terus melamun. Kami khawatir jika ini berlanjut. Julia terdiam sejenak, mencoba mencerna informasi itu. Saya akan datang menjenguknya, jawabnya akhirnya. Keputusan itu diambil dengan berat hati. Ia merasa tidak bisa membiarkan Estiana dalam keadaan seperti itu. Hari berikutnya, Julia tiba di penjara dengan membawa beberapa barang kebutuhan dasar untuk Estiana. Saat memasuki ruang kunjungan, ia melihat Estiana yang dibawa masuk oleh sipir. Penampilannya sangat jauh dari sosok wanita kuat yang biasa Julia kenal. Tubuh Estiana tampak kurus, wajahnya pucat, dan matanya sembab akibat terlalu banyak menangis. Saat melihat Julia, ia terdiam, kemudian air matanya mulai mengalir. Mama Julia. Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Julia menatap Estiana dengan tatapan campur aduk. Meski amarahnya belum sepenuhnya hilang, ia merasa iba melihat kondisi wanita itu. Estiana, ucap Mama Julia dengan suara pelan namun tegas, kenapa kamu biarkan dirimu seperti ini? Estiana hanya menangis, tidak mampu menjawab. Ia merasa tidak ada kata-kata yang cukup untuk menjelaskan penderitaan dan penyesalannya. Dengar, lanjut Julia, duduk di hadapan Estiana. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kehidupan abadi ada di sisi Allah. Kita hidup di sini hanya untuk mempersiapkan bekal untuk akhirat. Semua yang terjadi di dunia ini akan berlalu. Estiana mengangkat wajahnya, matanya penuh dengan air mata. Tapi, Ma, aku sudah menghancurkan semuanya. Aku sudah berdosa besar. Apa masih ada harapan untukku? Julia menggenggam tangan Estiana dengan lembut. Tentu saja ada. Allah Maha Pengampun. Dia selalu membuka pintu bagi hambanya yang ingin bertobat. Kamu harus berhenti menyalahkan dirimu sendiri dan mulai memperbaiki hubunganmu dengannya. Estiana terisak, tangannya gemetar di genggaman Julia. Aku takut, Ma. Aku merasa begitu jauh dari Allah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Julia menatapnya dengan penuh kasih. Mulailah dengan doa, Nak. Mintalah ampunan darinya. Baca Al-Quran, dan manfaatkan waktumu di sini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan pedulikan apa yang orang lain katakan. Fokuslah pada dirimu sendiri. Kata-kata Julia menggugah hati Estiana. Ia menangis lebih keras, meluapkan semua perasaan yang selama ini ia pendam. Aku menyesal, Ma. Aku benar-benar menyesal atas semua yang telah aku lakukan. Julia memeluk Estiana erat, membiarkan wanita itu menangis di bahunya. Mama tahu, Nak. Penyesalan itu adalah langkah pertama. Tapi kamu harus melangkah lebih jauh. Jangan hanya menyesali masa lalu, gunakan waktu ini untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Pelukan itu menjadi momen penuh haru. Di tengah kesedihannya, Estiana merasa sedikit kekuatan mulai tumbuh. Ia tahu bahwa perjalanan menuju penebusan masih panjang, setidaknya ia tidak lagi merasa sendirian. Setelah menenangkan diri dari semua peristiwa yang penuh gejolak, akhirnya hari yang dinanti tiba. Hari di mana Rea, dengan segala kekuatan dan keberaniannya, akan melahirkan ketiga buah hatinya melalui proses caesar. Pagi itu, rumah sakit bagaikan panggung penuh harapan,
di mana rasa tegang dan cinta bercampur menjadi satu. Ruang VIP yang ditempati Rea terasa hangat oleh kehadiran keluarga tercinta, yang setia mendampinginya dalam momen tak terlupakan ini. Di atas ranjang, Rea terbaring tenang, mengenakan gaun operasi berwarna hijau pastel yang membingkai sosoknya dengan lembut. Wajahnya bersinar, meski lelah tersirat di garis-garis halus pada matanya. Dengan penuh kasih, ia mengelus perut besarnya, seolah menyampaikan bisikan cinta dan doa kepada anak-anak yang sebentar lagi akan ia peluk untuk pertama kalinya. Di sampingnya, Abi berdiri dengan tatapan penuh haru dan cemas, menggenggam erat tangan istrinya. Seolah genggaman itu menjadi jangkar bagi ketakutan yang mengaduk-aduk hatinya. "Sayang, kamu benar-benar yakin semuanya baik-baik saja?" bisiknya, suaranya nyaris tercekat oleh kekhawatiran yang tak mampu ia sembunyikan. Rea menatapnya dengan senyum lembut yang penuh keyakinan. "Aku baik-baik saja, Mas Abi," ujarnya dengan nada yang menenangkan. "Semua sudah kita persiapkan. Ini adalah perjalanan kita, dan aku percaya kita bisa melaluinya." Tak jauh dari sana, Bu Dona sibuk memastikan semuanya sesuai rencana. Ibu yang selama ini menjadi tumpuan kekuatan Rea tampak tegas namun penuh kasih. "Abi, kamu sudah bicara dengan dokter? Semua kebutuhan Rea sudah disiapkan, kan?" tanyanya, dengan nada otoritatif yang khas. Abi mengangguk, meski ketegangan di wajahnya tak juga surut. "Sudah, Bu. Dokter bilang semuanya sesuai rencana. Tapi, tetap saja, saya tak bisa menghilangkan rasa khawatir ini." Pak Edward, yang baru saja tiba dari perjalanan jauh semalam, menepuk pundak Abi dengan lembut, memberi penghiburan yang hanya seorang ayah mertua bijak yang bisa memberikannya. "Itu wajar, Nak. Kekhawatiran itu tanda cinta. Tapi percayalah, Rea dan anak-anak kalian ada di tangan dokter terbaik. Kita semua berdoa tanpa henti, memohon perlindungan dan kelancaran kepada Allah. Segalanya akan baik-baik saja." Kehadiran Pak Edward menjadi kejutan manis yang menyentuh hati Rea. Ayahnya rela meninggalkan pekerjaannya di Belgia demi menyaksikan kelahiran cucu-cucunya. Meski wajahnya memancarkan sedikit kelelahan akibat perjalanan panjang, senyumnya tetap hangat, membawa ketenangan bagi anak tirinya yang sudah ia anggap anak kandungnya sendiri. "Rea, Dedi di sini untukmu. Kamu wanita yang kuat, Nak," ucap Pak Edward dengan penuh kasih, membuat mata Rea sedikit berkaca-kaca. Di sofa tak jauh dari tempat tidur Rea, Laudia dan Gio tampak berbincang pelan. Sesekali, Laudia melirik ke arah Rea, memastikan sahabatnya itu tetap merasa nyaman. "Rea, kalau ada apa-apa, bilang saja ya. Mulai sekarang, aku adalah pelayan pribadimu," ujar Laudia dengan senyum lebarnya yang khas, diiringi kedipan mata nakal yang membuat suasana sedikit lebih ringan. Rea tersenyum kecil. Ucapan konyol sahabatnya itu, meski jelas hanya candaan, berhasil mengurangi ketegangan yang sempat menyelimuti hatinya. Tak jauh dari sana, Julia duduk dengan Elijah yang berada di sampingnya. Tangannya terus memegang tangan anaknya yang masih dalam pemulihan. Sementara itu, Satria berdiri di dekat mereka, mengamati situasi dengan tenang, menawarkan kehadiran yang mendukung tanpa banyak bicara. Dengan senyum lembut di wajahnya, Julia akhirnya angkat bicara. "Rea, aku tahu ini bukan hal yang mudah untukmu. Aku memahaminya karena aku juga pernah melewati ini saat melahirkan Elijah dan Gio. Apalagi kamu tiga sekaligus. Tapi percayalah, kamu tidak sendirian. Lihat sekelilingmu, kamu dikelilingi oleh orang-orang yang mencintaimu dan siap mendukungmu kapan saja," ucap Julia dengan suaranya yang penuh ketulusan, membuat hati Rea sedikit lebih tenang. Rea tersenyum kecil mendengar kata-kata penuh dukungan dari Julia, tetapi senyuman itu perlahan memudar, berganti dengan bayangan sosok yang begitu ia rindukan.
Ingatan tentang Nyonya Dayana, ibu mertua yang selama ini menjadi figur penting dalam hidupnya, muncul tanpa diundang. Rea begitu mengharapkan kehadiran Nyonya Dayana di momen spesial ini. Namun, kenyataan bahwa wanita itu telah tiada menyelimuti hatinya dengan perasaan sedih yang dalam. Air matanya mulai mengalir tanpa ia sadari. Rea menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya dari tatapan orang-orang di sekitarnya. Dalam hatinya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa Nyonya Dayana, meskipun tidak hadir secara fisik, pasti sedang menyaksikannya dari tempat terbaik di atas sana. Abi, yang tak pernah luput dari perubahan sekecil apapun pada istrinya, segera berlutut di samping ranjang. "Rea, ada apa, sayang?" tanyanya dengan nada cemas, matanya menatap dalam penuh kekhawatiran. Rea menggeleng pelan, berusaha mengusir kesedihan yang membelenggu. Ia memaksakan senyum meski suaranya terdengar parau. "Tidak apa-apa, Mas Abi. Aku hanya terharu," jawabnya lirih. Momen itu terganggu oleh kedatangan seorang perawat yang masuk ke ruangan dengan langkah tenang. "Nyonya Andrea, tim dokter sudah siap. Kami akan segera membawa Anda ke ruang operasi," ujar perawat dengan sopan, membawa suasana menjadi sunyi seketika. Semua orang di ruangan itu berdiri, seolah memberi kekuatan terakhir bagi Rea. Abi mengecup kening istrinya dengan lembut, bibirnya menyampaikan doa dan dukungan yang tak terucap. "Kamu kuat, sayang. Aku ada di sini," bisiknya penuh kasih. Rea hanya tersenyum tipis, menyembunyikan kegugupan yang mengaduk-aduk hatinya. Saat ranjang didorong keluar dari ruangan, Rea mencuri pandang ke arah keluarganya yang berdiri mengiringinya dengan doa dan harapan. Namun, bayangan Nyonya Dayana masih menghantui pikirannya, meninggalkan lubang kecil di hatinya yang tak bisa diisi siapapun. Di depan pintu ruang operasi, langkah Abi harus terhenti. Ia menggenggam tangan Rea erat-erat, seolah ingin menyampaikan seluruh kekuatannya melalui genggaman itu. "Aku di sini, sayang. Aku menunggumu di luar," ucapnya, suaranya bergetar oleh emosi. Rea mengangguk pelan, membalas dengan senyum kecil sebelum akhirnya pintu besar itu tertutup, memisahkan mereka. Di ruang tunggu, suasana dipenuhi ketegangan. Abi berjalan mondar-mandir tanpa henti, menatap pintu operasi dengan mata gelisah. Satria mencoba menenangkan adik iparnya itu, menepuk pundaknya lembut. "Abi, tenang. Rea itu wanita yang luar biasa kuat. Dan dia punya dokter terbaik. Semuanya akan baik-baik saja," ujar Satria dengan nada yakin. Julia yang duduk tak jauh dari mereka, ikut bersuara. "Abi, duduklah dulu. Kamu harus tetap tenang supaya kuat mendukung Rea nanti." Namun, Abi hanya menggeleng pelan. "Aku tahu kalian benar. Tapi tetap saja, aku tidak bisa berhenti khawatir," balasnya lirih, pandangannya kembali terpaku pada pintu yang masih tertutup rapat. Waktu terasa melambat, seolah menit berubah menjadi jam. Setiap detik adalah ujian kesabaran yang berat bagi Abi. Hingga akhirnya, pintu ruang operasi terbuka perlahan. Seorang dokter keluar dengan wajah berseri-seri. "Tuan Abi, selamat. Istri Anda melahirkan 3 bayi sehat, 2 perempuan dan 1 laki-laki. Nyonya Rea juga dalam kondisi stabil," ujar dokter itu dengan senyum lebar yang menenangkan. Kata-kata itu seketika menghapus segala kekhawatiran di hati Abi. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya seolah kehilangan kekuatan untuk berdiri tegak. Tanpa sadar, ia memeluk dokter tersebut erat. "Terima kasih, dokter. Terima kasih banyak," ucapnya, suaranya bergetar oleh rasa haru yang begitu mendalam. Di belakangnya, Bu Donna menangis bahagia sambil memeluk Pak Edward yang tak kuasa menahan air mata harunya. Julia memeluk Elia erat-erat, sementara Laudia dan Gio bertepuk tangan penuh sukacita. Ruang tunggu yang sebelumnya sunyi kini dipenuhi kegembiraan. Di tengah semua itu,
Doa-doa syukur mengalir, menyambut kehadiran tiga kehidupan kecil yang telah membawa kebahagiaan besar kepada semua orang di sana.